بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, pada pembelajaran 5, sekarang coba lihat bukunya di halaman 86, kita akan membaca cerita tentang hewan peliharaan. Anak-anak, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang digunakan pada cerita berikut ya. Agit dan kucing-kucingnya. Agit memiliki 3 ekor kucing. Nama mereka Winnie, Willy, dan Timmy. Winnie memiliki bulu berwarna coklat. Willy memiliki bulu berwarna putih. Timmy memiliki bulu berwarna belang putih dan hitam. Ketiga kucing itu sahabat Agit di rumah. Agit dan kucing-kucingnya selalu bermain bersama. Jika Agit ke sekolah, kucing-kucingnya menunggu di rumah. Jika Agit pulang sekolah, mereka akan duduk di teras menyambutnya. Tidak bosan mereka bercanda seperti sahabat. Jika Agit sedang belajar, mereka akan setia menunggu di sampingnya. Memiliki kucing peliharaan akhirnya membuat Agit sadar. Memiliki binatang peliharaan sangat menyenangkan. Sahabat tidak selalu teman sekolah. Sahabat tidak selalu teman bermain di rumah. Binatang peliharaan juga bisa menjadi sahabat. Nah anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Dan apakah kalian merawatnya dengan baik? Selanjutnya perhatikan di halaman 89, kita akan membaca teks mengenai melakukan lomba lari jarak pendek. Anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti lomba lari? Bagaimana sikap tubuh saat berlari? Perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar 2.26, yaitu gambar lari jarak pendek. Nah, anak-anak, bagaimana sikap tubuh saat berlari? Ya, jadi anak-anak, sikap tubuh yang baik saat berlari juga dibutuhkan ketika olahraga agar kita tidak cedera ketika berlari. Nah, anak-anak, sikap tubuh saat berlari menurut alo dokter yaitu posisi kepala lurus menghadap ke depan. Hindari melihat ke bawah kaki karena melihat ke bawah akan menimbulkan ketegangan pada leher dan bahu. Jaga posisi rahang dan leher dalam keadaan rileks. Kemudian yang kedua, tegakkan dada. Postur berlari ideal adalah menegakkan tubuh tanpa menimbulkan ketegangan di bagian dada dan perut. Kemudian,
Posisi pinggul harus stabil dan menghadap ke depan. Menjaga posisi pinggul seperti ini dapat mencegah cedera pada punggung dan pinggang. Kemudian, atur napas dan rileks saat berlari. Nah, jadi itu beberapa sikap tubuh saat berlari. Halo dokter, supaya kita tidak cedera. Nah, anak-anak, coba lakukan lomba lari jarak pendek. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu lomba lari jarak pendek itu apa? Ya, jadi lomba lari jarak pendek yaitu lomba lari dengan jarak yang pendek dalam waktu yang singkat. Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba lomba lari jarak pendek di rumah ya. Selanjutnya di pembelajaran 6 kita akan mendiskusikan tata tertib di sekolah di halaman 92. Apakah di sekolahmu ada tata tertib untuk menjaga kebersihan? Tentunya ada kan anak-anak? Kemudian, bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolahmu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk cerita. Bacakan cerita itu di depan kelas. Nah, sekarang coba kita baca contoh tata tertib di sekolah ya. Di sekolah ada tata tertib untuk menjaga kebersihan. Semua murid harus menaati dan melaksanakan tata tertib itu. Untuk melaksanakan tata tertib di kelas diadakan regu piket. Tugas regu piket adalah membersihkan lingkungan kelas agar selalu bersih dan rapi. Semua siswa mendapat tugas regu piket. Ada yang menyapu, membersihkan papan tulis, serta merapikan meja dan kursi. Ada juga yang menyiram tanaman. Siswa yang tidak melaksanakan piket akan diberi sanksi oleh wali kelas. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan tujuan dari tata tertib itu apa? Ya, jadi tujuan dari tata tertib adalah menjadikan kita disiplin dan bertanggung jawab dengan tata tertib yang ada. Selanjutnya di halaman 95 kita akan mengamati jenis-jenis timbangan. Betty sedang sakit. Melanie membawa Betty ke dokter. Beberapa hari ia tidak mau makan. Badannya panas dan lemas. Dokter menimbang Betty. Berat badan Betty turun 1 kilogram. Dokter melihat mulut Betty. Kata dokter, Betty terkena radang. Dokter menyuntik Betty dengan obat. Apakah kamu juga pernah menimbang badanmu? Berapa berat badanmu? Dan timbangan apa yang digunakan untuk mengukur berat badan? Coba tunjukkan. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar timbangan berikut ini, yang manakah timbangan yang cocok untuk mengukur berat badan kalian? Apakah gambar yang A, timbangan gantung, ataukah yang B, ataukah yang C? Ya, jadi timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan yaitu timbangan pada gambar yang B. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Binatang apa yang lebih berat timbangannya menurut perkiraanmu? Bubuhkan tanda centang. Nah, anak-anak coba lihat ya. Ada gambar burung dan ada gambar sapi. Nah, dari kedua gambar ini, yang mana yang lebih berat timbangannya? Ya, jadi yang lebih berat timbangannya yaitu sapi. Kemudian, yang kedua ada gambar kambing dan ayam. Nah, anak-anak, yang mana yang lebih berat timbangannya? Ya, jadi yang lebih berat yaitu kambing. Kemudian, ada gambar ayam dan sapi. Nah, anak-anak, yang mana yang lebih berat timbangannya? Ya, jadi yang lebih berat yaitu sapi. Kemudian yang terakhir ada gambar kambing dan kelinci. Jadi yang lebih berat yaitu kambing. Setelah itu, urutkan binatang-binatang ini mulai dari yang terberat ke yang teringan. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dengan rapi. Ya, jadi urutan
binatang-binatang dari yang terberat ke yang teringan, yaitu kambing, kemudian bebek, dan burung. Selanjutnya, urutkan binatang-binatang ini mulai dari yang teringan ke yang terberat. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dengan rapi. Nah, anak-anak, berarti urutan binatang dari yang teringan ke yang terberat yaitu burung, bebek, dan kucing. Nah, anak-anak, karena kita menggunakan buku halus yang terdiri dari 3 baris, maka kita menulisnya dimulai dari baris yang kedua. Nah, berbeda kalau kita menggunakan buku halus yang terdiri dari 5 baris, maka kita memulai menulis dari baris ketiga. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.